Masih bersama dengan Chief Financial and Operational Officer BRI Insurance Sony Harsono West dan juga Direktur Bisnis BNI Life Nani Astriani. Saya akan ke Bu Nani kali ini. Iya Ibu Nani, kalau berdasarkan data dari OJK, saluran distribusi yang katanya paling efektif untuk asuransi itu adalah direct marketing. Tapi kita tahu juga sekarang sudah memasuki era digitalisasi. Lalu bagaimana yang dilakukan BNI Life? Apakah memang masih stay di direct marketing atau sebenarnya dari digitalisasi ini sudah terlihat progresnya? Ya, di BNI Life sendiri saluran distribusi yang terbesar adalah Bank Insurance ya, karena kita memiliki induk yaitu BNI. Itu terdiri dari Bank Insurance in Branch, ada telemarketing, ada juga melalui asuransi kumpulan. Nah, tetapi kami juga sudah memiliki unit yang dinamakan Alternative Distribution, di mana ini juga untuk mengantisipasi era digital ya, karena kita tahu milenial aja sekarang mainnya di sosmed, mainnya di digital, dan kita juga harus bisa membuat mereka teredukasi ya, dan juga berniat untuk membeli produk asuransi. Makanya kami juga menyiapkan digital untuk pembelian produk asuransi, antara lain pengembangan daripada landing page microsite kami yang namanya BeLife Multipro, BeLife Plan. BeLife Plan ini bisa digunakan untuk membeli produk asuransi dan juga dia bisa melihat juga fitur daripada produk-produk tersebut. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Di awal dia akses, mereka bisa lihat tuh produk apa yang kita tawarkan, mana yang sesuai kebutuhannya dan bisa beli sesuai dengan kebutuhan, dan juga jumlah nominal premi yang memang sesuai dengan kantongnya ya. Nah, itu juga merupakan bentuk edukasi kami, salah satunya melalui BeLife Plan. Di samping itu, kami juga memanfaatkan BNI Mobile Banking. BNI Mobile Banking sudah memiliki peserta yang tentunya puluhan juta. Nah, ini juga merupakan potensi kami bahwa ketika mereka mengakses BNI Mobile Banking, mereka juga bisa melihat produk-produk asuransi yang kami tawarkan. Ya tentunya kalau melalui digital itu tentunya produk yang ditawarkan masih berupa simple produk yang memang mudah dipengerti. Kita tahu produk asuransi adalah produk yang kompleks. Ya, berbagai produk memiliki benefit yang tentunya berbeda-beda. Tentunya untuk digital ini sesuai dengan ketentuan kami harus melakukan edukasi untuk produk-produk simpel. Dan sekarang kita sudah mulai, tadi saya cerita di Plan BeLife di microsite kami, dan juga satu lagi adalah BNI Life Mobile Banking. Baik, kita beralih ke Pak Sony. Kalau di asuransi umum seperti apa Pak? Apakah memang sudah terlihat hasil yang signifikan dari digitalisasi yang dilakukan perusahaan? Ya, sebenarnya begini. Kita sebagai perusahaan jasa keuangan itu saluran distribusi itu merupakan hal utama sebenarnya yang harus kita perhatikan. Karena apa? Kita akan related atau harus adaptif dengan perubahan perilaku dan tingkat kematangan dari klien-klien kita yang tempatnya juga tersebar. Kalau di Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita perlu membangun saluran distribusi yang multi channel. Ya, tidak hanya sekedar yang digital, karena status dan tempat serta kemampuan klien-klien kita itu tidak sama. Kalau kita lihat sebenarnya memang sekarang ini milenial itu mendominasi, tetapi saat ini yang membeli itu juga malah yang masih membutuhkan juga pelayanan secara konvensional, sehingga kita mengembangkan yang namanya hybrid model, artinya satu ke digital, satunya tetap kita melakukan distribusi melalui channel-channel konvensional. Yang digital kami setelah menyiapkan yang namanya aplikasi BRINS Mobile, yang dia orang bisa melakukan pembelian atau melakukan proteksi langsung melalui aplikasi BRINS Mobile itu kapanpun, dimanapun dia bisa. Lewat web BRINS juga bisa, lewat webnya. Kemudian kita juga punya customer care yang bisa juga melakukan telemarketing. Kemudian kita juga kerjasama ya dengan agen bank. Kalau di BRI namanya BRILink, itu untuk menjadi saluran distribusi untuk yang di daerah-daerah remote itu, yang mungkin juga wifi-nya nggak ada, tapi dia bisa mengakses. Karena kebutuhan kita kalau mereka bisa mengakses berarti inklusi akan juga naik kan, gitu kan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan ekosistem yang seperti agregator, kemudian juga di insurtech. Jadi semua channel itu kita digital kita ikutin, kita masuk. Kemudian yang kita juga tidak meninggalkan yang channel melalui RM, melalui yang biasa juga.
Tadi karena memang tingkat kemampuan orang itu beda-beda dan tempatnya juga tidak sama. Kalau yang sekarang digital semuanya ada di kota itu gampang saja gitu ya mengakses. Tapi kalau yang di daerah harus kita perhatikan juga. Karena itu potensi yang cukup besar juga. Dan tadi sejalan dengan kita mau literasi dan inklusi. Kalau inklusinya cuma di kota aja kan nggak mungkin, harus juga di daerah. Begitu kayaknya. Baik, Pak Sony, kita beralih ke data OJK terkait dengan pertumbuhan premi. Ini kalau kita lihat di bulan Januari hingga bulan Juni, ini ada perlambatan untuk premi asuransi begitu. Bagaimana dengan di BRIN sendiri? Apakah memang masih kondusif? Adakah target premi tertentu hingga akhir 2023 ini yang mungkin direvisi dari target sebelumnya? Oh iya. Kalau melihat secara industri, memang ada terjadi sedikit perlambatan. Meskipun sebenarnya tahun 2022 itu statusnya sudah rebound ya, pertumbuhannya itu sampai 16%, sementara di tahun 2019 terkontraksi sekitar 0,1. Nah di 2023 ini sampai semester 1 kalau di-analyze itu di industri itu mungkin sekitar 9%, artinya terjadi satu perlambatan. Esensinya begini, bahwa kalau kemarin kita di 2020 sampai 2022 itu sebenarnya kan kita kena dampak COVID dan mungkin sedikit dampak perang ya. Nah, ini sebenarnya sudah mulai selesai, tetapi dampak lanjutannya ini yang masih sekarang terbawa. Nah, kalau di BRIN sendiri, alhamdulillah kita masih bisa tumbuh 16% in average, dan sekarang juga sampai semester 1 kita masih bisa 16%. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana kita tadi melakukan penjualan melalui multi-channel distribusi itu, kemudian juga kita mencoba melakukan inovasi-inovasi baru yang lebih match kepada kebutuhan masyarakat. Misalkan untuk masyarakat milenial atau masyarakat umum lah, misalkan kendaraan, misalkan ya, asuransi kendaraan. Selama ini kan kalau konvensional itu kendaraan mungkin 1 tahun ya, kita harus bayar premi terlalu besar. 1 tahun belum tentu ada eksiden. Kami sudah mulai membuka produk baru yang harian atau mingguan atau bulanan. Jadi kayak sekarang misalkan ganjil genap, waktunya ganjil pas pakai mobil ya sudah masuk aja hari ini. Kan itu lebih murah. Dan itu untuk target market yang seperti milenial itu lebih affordable dan lebih memudahkan. Nah, itulah hal-hal yang kita coba untuk mendekati selalu apa kebutuhan masyarakat ini, sehingga kami masih bisa sustain, bisa mempertahankan pertumbuhan antara 16-20%. Kalau tanya RKA tadi, memang ada target, tapi targetnya justru naik. Justru naik ke berapa Pak hingga akhir 2023? Iya, oke. Baik, Bu Neni, kalau kita melihat dari asuransi jiwa menurut data OJK sendiri malah terkoreksi begitu. Apakah ada revisi target yang jangan-jangan lebih tinggi seperti yang disampaikan Pak Sony? Sebenarnya sama yang dialami di asuransi umum ya. Pada saat itu mungkin zaman COVID ya, pastinya itu zaman yang sangat-sangat sulit ya buat perusahaan asuransi di 2020-2021. 2022 sebenarnya kondisinya sudah membaik. Ya, kalaupun sekarang terjadi kontraksi ya, pertumbuhan di industri asuransi jiwa, saya rasa ini hanya sesaat ya, sebagai konsolidasi dari penyempurnaan pemasaran produk yang PAYD, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link. Ini sebagai konsolidasi saja, dan saya rasa berikutnya kita juga akan smooth, karena tujuan daripada penyempurnaan program pemasaran PAYD ini adalah untuk memberikan proteksi kepada nasabah gitu ya. Nah, di lain sisi perusahaan asuransi juga saya melihat sudah ada beberapa upaya, artinya mencoba juga menambah produknya dengan produk tradisional. Produk tradisional itu produk yang memang ada proteksi dan ada manfaat yang bisa dinikmati di akhir periode asuransi, artinya ada manfaat hidupnya juga. Nah, ini yang sekarang juga menjadi tren. Kalau BNI Life, bicara BNI Life juga memang besar di produk tradisional, Mbak Anake. Jadi kita banyak sekali memprovide ya produk-produk seperti ini, dan dengan harapan memang bisa menyediakan kebutuhan sesuai dengan segmennya. Kalau kita lihat orang kaya saat ini ya, misalnya orang-orang segmen atas, mereka tuh sudah sangat teredukasi dengan investasi. Jadi kalau bicara investasi, mereka bicara ya investasi. Kalau asuransi ya asuransi gitu. Sehingga produk asuransi tradisional ini masih sangat seksi di sini. Karena mereka akan cari yang benar-benar mungkin ada yang senang di-combine, tapi mayoritas mereka sudah mulai melek dengan bicaranya adalah untuk proteksi. Nah, inilah peluang daripada industri asuransi untuk masuk ke dalam asuransi tradisional.
Kalau koreksi target nggak ada. Jadi walaupun dengan kondisi seperti ini tetap semangat karena memang kalau lihat kondisi ekonominya kan harusnya optimis ya. Semakin membaik. Ya COVID sudah berlalu, endemi sudah tidak ada gitu ya. Kesadaran masyarakat juga kita belajar dari COVID kemarin meningkat loh kesadaran akan asuransi, terutama asuransi kesehatan. Dan juga mereka akhirnya berbicara dengan banyaknya tingkat kematian pada zaman COVID ya. Mereka juga berpikir bahwa harus segera nih berasuransi untuk meninggalkan warisan, meninggalkan kenangan buat orang-orang tercintanya. Jadi kita harus optimis saja Pak menanggapi hal ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Neni Astriani dan juga Pak Sony Harsono WS sudah bersama kami di Money Talks kali ini. Terima kasih. Terima kasih.